Diam. Diam. Oke. Apa kabar semuanya? Oke, sehat selalu ya. Hari ini kita belajar satu lagi dalam belajar pengabdian, pertemuan dalam pembelajaran materi sejarah. Ya. Baik, anak-anak, sebelum melaksanakan pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kepada dari ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo bersilakan. Mari kawan-kawan kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Doa selesai. Terima kasih kembali memimpin doa. Baik. Sekretaris Lepa, hari ini siapa yang sudah masuk? Yusra Aini sama Emilia, Pak. Yusra Aini dan Emilia. Keterangannya apa? Urusan keluarga. Oke. Urusan keluarga ya. Baik, hari ini anak-anak kita belajar seperti biasa. Di posisinya kita harus belajar. Jadi saya minta dengan kalian fokus untuk belajar pada sejarah itu. Nah, ini adalah posisinya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mendeteksi minimal 3 peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mendeteksi peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun laporan berbentuk tulisan peran tokoh nasional dan tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk tulisan sejarah tentang satu tokoh nasional dan tokoh dari daerahnya yang berjuang melawan penjajahan dengan benar. Jadi posisinya ada 4 tujuan pembelajaran, ya. Jadi hari ini tujuan itu kalian mampu posisinya harus mendeteksi, menyampaikan bahwa peran-peran tokoh nasional Indonesia. Nah, ini adalah gambar. Ada yang bisa mengamati gambar apa kali ini? Oke, silakan kita. Soekarno, ya. Ada lagi? Soekarno yang membacakan teks proklamasi. Soekarno membacakan teks proklamasi. Pintar. Apa itu proklamasi? Proklamasi itu apa? Oke, Kemerdekaan Indonesia. oke. Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi merupakan teks untuk atau teks yang melegalkan sebuah kemerdekaan. Yang melegalkan kemerdekaan. Kemerdekaan. Oke, tepuk tangan untuk Jody.
Oke, hari ini kita akan belajar tentang peran tokoh nasional Indonesia yang akan memberikan manfaat bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena posisinya kita akan menjadikan sebuah pedoman kehidupan kita, ya. Karena kenapa? Pedoman kehidupan kita karena posisinya kita akan, contoh kita kenapa Soekarno jadi seorang presiden? Karena dia adalah seorang pejuang nasional. Kalau kita diterapkan di kehidupan sehari-hari kita, kenapa saya harus berjuang untuk mencapai cita-cita saya? Jadi kita harus memahami peran tokoh nasional kita diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, paham ya? Oke, ini ada lagi gambar. Coba kalian pahami gambar ini. Gambar apa kan ini? Ya, tapi Soekarno yang sedang berbincang dengan tokoh muda. kalau lagi Berbincang dengan tokoh muda. udah, oke, yang sebelahnya. Ayo, silakan. Seluruh tokoh-tokoh nasional dari daerah itu berkumpul bersama Soekarno, sedang merundingkan kemerdekaan. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Ada lagi apa lagi? Ya. Nah, tokoh gambar ini gambar apa? Apa? Soekarno. Apa yang kalian ketahui tentang Soekarno dan Muhammad Hatta? Oke? Mereka adalah presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Mereka adalah. Presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Oke, ada yang lain? Selain dari presiden dan wakil presiden, mereka juga adalah pejuang nasional Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia. Oke, ada yang lain? Pendapatnya? Oke, semuanya benar apa yang dijelaskan oleh teman kalian, Raffi dan Jody, bahwa itu adalah tokoh, salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh-tokoh yang lain, contohnya apa lagi? Apa lagi? Soekarno, Muhammad Hatta, siapa lagi? Ahmad Sutarjo. Siapa lagi? Ya. Era Kartini. Ya, apa lagi? Ada ya? Ada tokoh-tokoh yang melakukan kemerdekaan di Indonesia. Tapi hari ini kita akan melaksanakan 3 pembahasan. Ya, pembahasan pertama yaitu kita akan bahas masalah tokoh kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tokoh-tokoh daerah kita. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan daerah kita. Ada yang tahu tokoh pejuang kemerdekaan daerah kita? Saya. Oke. Ahmad Yani dengan Sultan Badarudin II. Sultan II itu untuk Sultan Badarudin II itu adalah pejuang beda dengan pejuang kemerdekaan, ya. Beda. Ada yang lain? Selain Ahmad Yani siapa? Ada? Dr. Muhammad ini? Ya, oke. Nah, untuk rekan-rekan pada hari ini, jadi posisinya kalian
ya membuat dibagi kelompok. Ya. Untuk kelompok 1 itu silakan gambar video ini ya. Gambar ini silakan diamati. Nanti kalian akan membuat sebuah tugas. Ya, pertama kelompok 1 itu akan membuat tugas menulis biografi Soekarno. Ya, tugas kelompok kedua itu menulis biografi Muhammad Hatta. Tugas kelompok 3 menulis biografi atau laporan Ahmad Sutarjo yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian membuat tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, Ustaz Soekarno tugasnya apa dalam kemerdekaan Indonesia? Paham ya? Nah, kelompok 4 membahas tentang tokoh daerah dengan Dr. Muhammad Iskandar. Oke, untuk kelompok 1 itu saya sudah bagi kemarin seperti biasa. Itu ada Putri, Marcel, Chelsea, Dani dan Angga. Itu kelompok 2 itu ada Jody, Hesti, Nadine, Uye dan Okta. Itu kelompok 3 ada Linda, Nova, Zelvi dan Rizka. Itu kelompok 5 ada Intan, Yusuf, Reva dan Andre dan Kenny. Nah, silakan kalian bentuk kelompok kalian masing-masing. Oke. Silakan setiap kelompok ya. Di dalam setiap kelompok itu harus bekerja semua dan harus berdiskusi bagaimana pendapat kalian tentang tuntutan kalian dalam kerja kalian dalam silahkan kalian diskusi sama kelompok kalian untuk membuat tulisan ataupun laporan kalian sesuai dengan yang ada di buku. Nanti akan saya bacakan lengkap dirinya. Kelompoknya Muhammad Hatta. Oke. Kelompoknya Ahmad Sutarjo. Oke, kelompoknya apa tadi ya? Buat tulisan. Sesuai dengan pinggirnya, ya. Nama kelompok ya. Silakan diskusi sama kelompok ya. Jelaskan pendapat kalian tentang hasil pendapat kalian. Balik. Saya kasih waktunya 20 menit ya, semuanya. 20 menit untuk diskusi karena kita 20 menit kan kita akan diskusi antar kelompok ya.
Informasinya di internet, boleh kan? Silakan tinggal di internet. Tidak bisa. Ingat, bisa kelompok ya, ingat ada nilainya tidak sama yang ada. Kalau ada yang kerja, dia ada nilainya kerja. Diskusikan sama anggota kelompok. Oke, silakan cermati. Ada yang kebingungan? Ada yang belum paham? Ya, kenapa? Iya, kan kita hasilnya kita tetap ini ya, kan ini sampaikan ini ya. Ya. Ada. Gimana Bapak ini? Bisa? Boleh ada. Ya. Ya. Kita kelompok apa saja kan? Silakan kan sama sumbernya dalam kebijakan di Indonesia. Ada kan? Ya kan? Kita ya. Bagaimana Bapak ini? Sudah ketemu? Anak kata solusinya ada ya? Ada spesinya. Tinggal waktunya kerjanya 10 menit lagi ya. Langsung kita undi untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Kalian dulu ya? Kemana? Sudah. Kedua? Sudah. Kalau tiga? Bapak? Oke. Bagaimana? Dulu ya. Atau sensasi? Jadi yang bersangkutan ya, dan juga ketika kelompok lain yang maju, saya harap memperhatikan kelompok yang sedang maju. Paham? Yang kedua, guru memberikan kita nanti akan terjadinya pertanyaan, ya. Silakan diskusi dengan teman yang sedang maju, yang tadi menyampaikan tentang kelompoknya. Boleh berpendapat, boleh bertanya, boleh memberikan saran, boleh menyanggah ya. Akan kita diskusikan penyelesaian dari diskusi ini. Oke, silakan kita goncang. Silakan kelompok Monata untuk maju ke depan. Oke, perhatikan kelompok menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi tentang materi Muhammad Hatta. Sebelumnya, kenalkan nama saya Nadina Munawwaroh dan teman saya Zabiasa Festivalia Okta Fitrianti dan Fitria. Saya sebagai moderator kelompok 2, hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Zabiasa. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai presentasikan sedikit tentang peran penting Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam peran tersebut, jika kita hingga membuat tokoh-tokoh dari golongan muda mendesaknya untuk memerdekakan Indonesia segera.
sebagai wakil calon presiden Indonesia pertama dan belum memerdekakan Indonesia pada saat itu. Hal tersebut membuat tokoh muda mendesak agar bisa memerdekakan Indonesia segera. Bagaimana caranya? Para tokoh muda berusaha mendesaknya dengan mengasingkan presiden dan wakilnya ke Rengas Dengklok. Yang kedua yaitu secara rinci peran Bung Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu bagaimana? Saya akan menjelaskan sedikit peran Bung Hatta dalam memerdekakan Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Diketahui Bung Hatta ini menyumbangkan kalimat yang bersinergi mencapai kemerdekaan, yaitu kalimat tersebut berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maka dengan hal itu Muhammad Hatta telah berkecimpung langsung dalam memerdekakan Indonesia. Oke, yang ketiga, pada saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan oleh Pak Soekarno, Muhammad Hatta setelah itu membacakan teks proklamasi enggak ya? Jawabannya tidak. Setelah itu Bung Hatta dan Soekarno dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Itu saja. Terima kasih. Oke. Silakan kelompok. Jelaskan apa peranan penting Muhammad Hatta. Oke, izin menjawab kepada kelompok pertama. Iya. Saya akan menjawab. Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai wakil presiden, Hatta menunjukkan peran besar dalam pengambilan keputusan dan menguraikan beberapa produk hukum. Tenggak politik Hatta adalah perannya dalam mengubah demokrasi presidensi menjadi demokrasi parlementer. Oke, bisa dimaklumi jawaban tersebut? Bisa. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Lantas apa saja peran Bung Hatta dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga sesudahnya? Untuk jawaban tersebut, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Bapak disebutkan video untuk membaca proklamasi. Untuk kelompok berapa? 3. Kelompok 3, soal tersebut tidak termasuk ke dalam apa yang saya jelaskan tadi. Saya Bung Hatta, bukan Soekarno. Mohon maaf. Muhammad Hatta lahir? Juga gini. Ya. Setelah memulai dalam soal tersebut, kami akan menjawab. Pada soal pertama yaitu jelaskan peranan penting Muhammad Hatta. Pada peranan penting Muhammad Hatta tadi sudah saya jelaskan, yaitu dalam mencari atau menyatakan kedaulatan Indonesia. Itu juga peran penting Muhammad Hatta. Oke, itu saja. Untuk soal yang kedua yaitu lantas apa saja peran Bung Hatta dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan sesudahnya? Jawabannya yaitu arti dan makna proklamasi kemerdekaan dilakukan. Muhammad Hatta dan Soekarno sempat diasingkan ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan pertanyaan terakhir yaitu kapan Muhammad Hatta dilahirkan? Kapan ya, bukan tempatnya. Muhammad Hatta lahir tanggal 12 Agustus 1902. Oke. Apakah ada yang ingin diinstruksikan? Tidak ada. Tidak. Oke.
dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 atau 3, 4. 2. Keluar. Kelompok 1 silakan. Nah itu kelompok 4, setelah itu kelompok 6, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya sebagai moderator dan para narasumber Putri, ada Amra, ada Chelsea dan Dani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Saputri. Kepada Saputri saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang biografi Soekarno. Insinyur Soekarno adalah salah satu sosok pahlawan nasional yang berasal dari Surabaya. Ia adalah tokoh paling terkenal di Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang proklamator serta presiden pertama Indonesia. Pria yang kelahiran Surabaya 6 Juni 1901 ini memiliki nama asli Waisno Sosrodihardjo. Namun karena sering sakit-sakitan, ia kemudian mengganti namanya menjadi Soekarno. Setelah menambahkan pendidikannya HLS, ia kemudian bersekolah di HBS Surabaya. Soekarno tinggal di rumah Kos Kopononato. Di rumah tersebut ia akrab dengan Muso Alimin Kartosuwiro. Setelah tamat HBS, ia kemudian pindah ke Bandung dan kuliah di THS, yang kemudian dikenal dengan nama ITB, Institut Teknologi Bandung. Di Bandung, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club ASC, yang kemudian dikenal dengan nama PNI, Partai Nasional Indonesia, yang bertujuan mendorong Indonesia merdeka. Tindakan ini membuat Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dijebloskan ke penjara Bandung dan dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Soekarno kemudian disidang oleh pengadilan Belanda atas tindakannya dalam persidangan ini. Soekarno kemudian membuat pembelaan yang terkenal dengan nama. Soekarno juga adalah tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai ideologi negara serta Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Soekarno serta Muhammad Hatta diculik oleh kaum muda dan dibawa ke Rangas Dengmo. Soekarno bersama dengan Hatta kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumahnya Jalan Pengasan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian, terima kasih. Ingin bertanya atau memberikan pendapat? Baiklah, Soekarno dijuluki Bapak Proklamator. baiklah. Yang lain? Soekarno disebut sebagai tokoh yang bersejarah. Baiklah, ingin menjawab mengapa ia Soekarno disebut sebagai tokoh yang bersejarah. Soekarno disebut sebagai proklamator karena berjasa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta. Jelas? Bangsa jelas? Jelas. Oke, pertanyaan. Tempat lahir Insinyur Soekarno-Hatta. Baiklah, izin menjawab. Tempat lahir Insinyur Soekarno adalah Surabaya. Pada tanggal 6 Juni 1901.
Ya, ini siap. Baiklah. Ada yang lain? Mengapa I.S. Soekarno dipilih untuk membaca proklamasi? Baiklah, saya izin menjawab. Hal itu karena Insinyur Soekarno merupakan calon pemimpin negara yang dimana wakilnya adalah Muhammad Hatta. Hal ini juga karena dalam teks proklamasi yang mewakili nama Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah sudah jelas? Kapan Soekarno mendirikan PNI? Baiklah, kami akan menampung pertanyaan dari kelompok 4. Baiklah, sekian dari presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bapak, Ibu, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Revalina Musika sebagai moderator dalam diskusi materi tokoh-tokoh Adnan Kapaugani yang disingkat Akagani dan Dr. Muhammad Isa. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama. Pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melambaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Rapi. Kami persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rafi Kurniawan. Saya dari mewakili kelompok 4 untuk menyampaikan materi tentang biografi Akagani atau Adnan Kapaugani dan Dr. Muhammad Isa. Mayor Jenderal TNI Dr. Adnan Kapaugani atau biasa disingkat Akagani adalah seorang dokter, politisi, dan tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai wakil Perdana Menteri pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan Kabinet Amir Syarifuddin. Akagani tergabung dalam organisasi Jom Sumatera Bon dan terpilih sebagai Dewan Eksekutif Pusat di Jakarta pada 1927. Bersama dengan organisasi ia turut aktif dalam Kongres Pemuda Indonesia pada 24 Oktober 1928. Selanjutnya, biografi Dr. Muhammad Isa. Dr. Muhammad Isa lahir pada tanggal 4 Juni 1904 di Kota Binjai. Beliau adalah seorang dokter gigi, politikus, dan akademi yang menjabat sebagai Gubernur pertama Sumatera Selatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, dan sebagai Rektor pertama Universitas Sriwijaya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah penyampaian materi kami yang disampaikan oleh kami. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya saya persilakan. Baiklah, untuk kelompok 1. Salah satu peran tokoh
berjuang dari Sumatera Selatan dalam mencapai Indonesia merdeka adalah. Coba lu. Mohon diulang. Baiklah, saya persilakan kepada kelompok 2. Jadi yang bertanya, misi penyelundupan yang dijalani Aka Gani menyelamatkan negara dari. Baiklah, saya akan ulang pertanyaannya. Oke, saya bertanya. Ya, saya persilakan. Organisasi apa saja yang digeluti oleh Aka Gani? Apa bisa diulang? Oke, organisasi apa saja yang digeluti oleh Aka Gani? Kelompok lain apakah masih ada yang ingin bertanya? Aka Gani lahir pada tahun Menyelamatkan negara dari. Baiklah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, misi penyelundupan yang dilakukan oleh Aka Gani dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia dari negara dari. Jawabannya itu blokade Belanda. Yang kedua, organisasi yang diikuti oleh Aka Gani. 1. Jom Sumateranan Bon. 2. Organisasi kepemudaan. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3. Kapan Aka Gani lahir? Aka Gani lahir pada tanggal 16 September 1905. Apakah kalian sudah puas dengan jawaban kelompok kami? Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Yang acara selanjutnya yaitu pendukung. Demikian diskusi yang dapat kami sampaikan. Marilah kita mengucap alhamdulillah. Baiklah, saya sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan. Sangat terima kasih menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang materi Ahmad Sulegarjo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Amelia dan rekan saya Novan Rizky. Sekarang saya sebagai moderator kelompok 3, hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Novan Rizky. Baiklah, perkenalkan nama saya Novan Rizky. Saya ingin membacakan hasil dari materi presentasi kami.
kami, yaitu tentang Ahmad Subarjo. Raden Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jati, Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teku Yusuf, keturunan bangsa Aceh. Sementara sang ibu Wirdinah masih memiliki darah Ningrat Jawa. Kenichi Goto dalam Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia menyebutkan Ahmad Subarjo tumbuh dalam lingkungan yang memegang ajaran Islam kuat. Dengan sistem budaya Jawa, didikan keluarga menjadikan Ahmad Subarjo sebagai sosok yang cenderung berwatak tenang dan selalu memikirkan dengan hati-hati apa yang harus dilakukan dalam menghadapi segala sesuatu. Ayah Ahmad Subarjo bekerja sebagai pamong pegawai di masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Namun Ahmad Subarjo justru tergerak untuk terlibat dalam pergerakan nasional demi memberikan kesadaran kebangsaan kepada rakyat Indonesia masa terjajah. Ahmad Subarjo dianggap sebagai salah satu tokoh berpengaruh hingga dia terpilih sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, yang kemudian berganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. BPUPKI dan PPKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang di Indonesia lantaran mengalami rangkaian kekalahan di Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua dari sekutu pada 1944 sampai 1945. Dai Nippon merasa butuh dukungan akibat rentetan kekalahan tersebut, sehingga memberikan janji-janji kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Di kalangan Indonesia sendiri terjadi perbedaan pendapat. Golongan tua seperti Ahmad Subarjo, Soekarno, Hatta, dan lainnya cenderung mengikuti ajaran Jepang dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, golongan muda ingin agar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan secepat mungkin. Dari sinilah kemudian terjadi peristiwa Rangas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda revolusioner seperti termasuk Charles Saleh, Soekarni, Fikana, Pinggih, dan lainnya membawa Soeharto dan Hatta ke Rangas Dengklok dekat Karawang agar tokoh sentral tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang. Sementara itu, di Jakarta terjadi perundingan antara golongan muda dan Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua. Ahmad Subarjo akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji-janji dari Jepang. Maka dengan diantar oleh beberapa pemuda, Ahmad Subarjo menyebut Soekarno dan Hatta ke Rangas Dengklok. Ahmad Subarjo meyakinkan kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 selama-lamanya pukul 11:30 siang. Di Jakarta, timbul masalah baru dengan tempat yang aman dari pantauan orang-orang pemerintahan maupun aparat Jepang untuk menyusun naskah proklamasi. Sekali lagi, Ahmad Subarjo mengambil peran krusial yang mengusulkan kediaman Laksamana Pemuda Media, seorang perwira tinggi angkatan laut Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Baiklah, itu saja hasil materi yang kami dapat. Sekarang yaitu sesi pertanyaan. Silakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Izin bertanya. BPUPKI atau PPKI dibentuk oleh siapa? Baiklah, kami akan menjawab hasil pertanyaan dari kelompok 2. BPUPKI dan PPKI dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Oke, sudah puas? Oke. Izin bertanya, kenapa Ahmad Subarjo terpilih sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama? Kenapa Ahmad Subarjo terpilih sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama?
bertanya, apakah peran Ahmad Soebardjo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Oke, ini bertanya. Peran apa yang diambil oleh Ahmad Soebardjo dalam bentuk PKI? Mohon diulang. Yang diambil oleh Ahmad Soebardjo dan pertanyaan dari kelompok 2 itu. Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada pertanyaan kelompok 1 kami akan menjawabnya. Menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ahmad Soebardjo memiliki peran penting, yaitu menengahi konflik antara golongan tua dan golongan muda pada peristiwa Renjasdengklok. Apakah sudah puas dengan hasil jawaban dari kami? Puas. Itulah diskusi dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan diskusi ada beberapa hal yang ingin saya lakukan evaluasi setiap kelompok. Jadi untuk kelompok 1, 2 yang pertama maju itu ketika diskusi semua peserta didik harus bisa menampilkan pemaparannya. Ya, jadi ke depan di pertemuan selanjutnya ketika melakukan diskusi harus dan juga tulisan kerja kelompoknya kurang bagus. Ya, tolong perbaiki. Ya, untuk kelompok 2 dan 3 semuanya sama kasusnya. Ya, jangan aktif hanya di satu orang tertentu, tapi semuanya aktif dalam diskusi kelompok. Ya, ini ya, karena kita kelompok. Jadi, alhamdulillah kalian sudah bekerja dengan maksimal mungkin sesuai dengan pekerjaan kalian bekerja sesuai dengan topoksinya masing-masing ya. Jadi ke depan pertemuan selanjutnya saya minta dengan kalian menyiapkan bahan ajar yang lebih baik lagi. Siapkan laptopnya, siapkan HP-nya, siapkan data paketnya ya, jangan sampai terjadikan pena dan buku dan berbagai ya. Baik, untuk yang lainnya sudah bagus, tinggal ke depan kita memperbaiki setiap pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak, hari ini kita sudah melakukan sebuah diskusi, yaitu diskusi tentang tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Kita simpulkan sama-sama, bisa menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Baik, kalau tidak ada yang menyimpulkan bahwa hari ini ada yang bisa menyimpulkan. Hari ini adalah pertemuan tentang tokoh nasional Indonesia. Jadi kita sebagai anak bangsa harus mencintai para pejuang bangsa. Kita harus memahami nilai-nilai perjuangan bangsa. Jadi posisinya jangan lupakan sejarah para ya. Artinya apa? Tanpa mereka kita tidak akan merdeka. Ya. Oke, hari ini silakan berpendapat tentang pada
pertemuan hari ini. Silakan. Aku minum Kalian. ibu kota. Silakan Rafi. Pendapat. Pendapat tentang hari ini. Menurut saya diskusi hari ini sangat asik karena banyak orang yang bertanya dan sangat aktif. Oke, bagus. Ada yang lain? Oke. Oke, baik. Silakan, Jody. Bagaimana izin menjelaskan suasana hati saya pada hari ini? Pada pertemuan kali ini suatu hal yang membanggakan bagi saya bisa mengikuti acara diskusi dan presentasi di kelas ini. Hal tersebut membuat saya lebih giat lagi untuk mencari hal-hal baru. Seperti itu. Terima kasih. Jody, atas pendapatnya, atas refleksinya tentang hari ini. Nah, di sini ada tugas podcast, ya. Ada podcast. Silakan kerjakan per individu, ya. Waktu 10 menit, ya. Soalnya ada di depan ya. Oke, soalnya ya. Oke, kerjakan per orang, per individu. Saya waktunya 10 menit. Ada 10 lagi. Oke, bagus. Ya, sudah? Halo. Oke. Oke. Setelah selesai kondisi melaksanakan tugas hari podcast, pengerjaan itu, sekarang ada tugas di rumah. Catat tugasnya ya. Dipukul di depan. Kalau nggak pukul, nggak bisa masuk tiket pertemuan selanjutnya. Ya, saya akan beri sanksi. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, silakan keluar dari jam pelajaran saya. Kan? Satu, jelaskan. Peran tokoh, jelaskan peran tokoh kemerdekaan Indonesia sesuai dengan sebagai berikut. Kelompok 1 membahas peran tokoh kelompok 2. Kelompok 1 membahas peran kelompok 2. Kelompok 2 membahas peran tokoh kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang peran kelompok 4. Dan kelompok 4 membahas peran tokoh kelompok 1, ya. Oke, itu dikerjakan di rumah. Silakan cari informasinya di internet, di buku dan sebagainya. Paham? Oke, terima kasih pertemuan hari ini. Ya, semoga pertemuan-pertemuan yang akan datang membawa keberkahan dari kita semua. Ya, jadi karena posisinya sudah siap, ada baiknya kepada ketua kelas untuk berdoa menutup hari ini kepada Dani untuk berdoa agar kita
ulang tahun tujuan dan selamat sampai tujuan dan pelajaran hari ini membawa pekerjaan bagi kita semua. Oke, selesai ya. Jadi selesai sudah pelajaran kita hari ini. Semoga kita sehat selalu dan bertemu di kemudian hari. Saya sebagai guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri Juara Papua mengakhiri untuk pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang. Selesai.